Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang KSN yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kombinatorik bagian yang ketiga. Untuk bagian yang ketiga yang akan kita bahas adalah kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan ini salah satunya adalah bisa digunakan untuk menyelesaikan model persamaan seperti ini. Jika diketahui X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan XK sama dengan N, maka yang pertama, banyaknya penyelesaian bulat tak negatif dirumuskan dengan kombinasi N ditambah K dikurangi 1. Jadi N ini ditambah dengan K dikurangi 1 kombinasi X dikurangi 1. Bilangan bulat tak negatif ini adalah X yang lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, banyak penyelesaian bulat positif dirumuskan dengan N dikurangi 1 K dikurangi 1. Jadi kombinasi dari N dikurangi 1 K dikurangi 1. Penyelesaian bulat positif ini adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Sebagai contoh, ini ada persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 3. Ini nanti kita selesaikan dengan menggunakan dua syarat. Syarat yang pertama, penyelesaiannya bulat tak negatif. Artinya, nilai X yang kita gunakan nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti di sini kita cari dua buah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 yang jika dijumlah menghasilkan 3. Kita mulai dari 0 ditambah 3, hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 0, hasilnya 3. Kemudian 1 ditambah 2, ini juga sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi di sini kita mempunyai 4 pasang penyelesaian. Jika menggunakan syarat yang kedua ini, yaitu bilangan bulat positif, maka kita cari nilai X-nya. Jadi X yang kita gunakan adalah lebih besar atau sama dengan 1. Kita cari dua buah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 1 jika dijumlah menghasilkan 3. Yang pertama adalah 1 ditambah 2, ini juga menghasilkan 3. Kemudian 2 ditambah 1, ini juga menghasilkan 3. Jadi di sini ada dua penyelesaian. Sekarang bagaimana penerapan rumus ini? Apakah nanti menghasilkan banyak penyelesaian yang sama? Kita coba rumus yang pertama dengan menggunakan kombinasi. Di sini N ditambah K dikurangi 1 berarti N-nya adalah 3. Kemudian K-nya 2. Jadi di sini 3 ditambah 2 dikurangi 1 kombinasi dengan K dikurangi 1 berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 3 tambah 2 dikurangi 1 diperoleh 4 kombinasi 1. Kita gunakan konsep kombinasi seperti biasanya, 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 1. 3 faktorial kali ini 1 faktorial. Ini jika dihitung akan diperoleh 4. Hasilnya ternyata sama, ada 4 pasang penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika syaratnya penyelesaiannya adalah bulat positif, apakah betul nanti diperoleh 2 pasang penyelesaian? Berarti kita gunakan rumus yang ini. Kombinasi dari N berarti 3 dikurangi 1 kombinasi K dikurangi 1, K-nya 2 dikurangi 1 sama dengan kombinasi dari 2 1 sama dengan
2 faktorial dibagi 2 dikurangi 1 faktorial kali ini 1 faktorial jika dihitung akan diperoleh 2. Ternyata diperoleh hasil yang sama, baik dikerjakan secara manual maupun dikerjakan dengan menggunakan rumus ini. Sekarang untuk soal selanjutnya nomor 8. Berapa banyak solusi bilangan bulat dari persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 11, di mana X1, X2, X3, X4, dan X5 bilangan positif, berarti bulat positif, sehingga X yang dimaksud adalah nilai X yang lebih besar atau sama dengan 1. Dari sini kita bisa menggunakan konsep kombinasi dengan pengulangan. N-nya berarti di sini sama dengan 11 yang ini, kemudian K-nya sama dengan 5 yang ini, sehingga kita bisa menggunakan rumus N dikurangi 1 kombinasi K dikurangi 1 sama dengan N-nya 11 dikurangi 1 kombinasi 5 dikurangi 1 sama dengan 10 kombinasi 4. Ini kita hitung biasa, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 4, 6 faktorial kali ini 4 faktorial sama dengan 10 faktorial kita jabarkan sampai menuju ke 6 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Ini kita sederhanakan. 4 faktorial ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 2 ini disederhanakan dengan 8. Kemudian ini 9 dibagi 3 diperoleh 3, sehingga nanti tinggal 10 kali ini 3 kali 7, berarti 10 kali 3 kali 7 diperoleh 210. Berarti ada 210 pasangan X1, X2, X3, X4, dan X5 yang memenuhi jika dijumlah menghasilkan 11. Selanjutnya soal yang nomor 9. Dalam berapa cara seseorang dapat memilih 10 mata uang kertas dari bank dengan nilai mata uang kertas adalah 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Berarti di sini ada 7 macam yang menjadi pilihan untuk mengumpulkan sebanyak 10 mata uang. Yang mana saja yang kita gunakan? Ini bisa kita gunakan persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 X4 X5 X6 ditambah X7. Jadi ada 7 macam jenis uang. 2.000 misalnya X1 nya, 5.000 misalnya X2 nya, 10.000 misalnya X3 nya, dan seterusnya. Yang mana yang kalau dijumlah banyaknya mata uang kertas yang dikumpulkan atau yang dipilih ada 10. Dalam hal ini karena tidak ada keterangan apapun, berarti boleh mata uang tertentu tidak dipilih. Artinya X-nya itu nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ada atau boleh mata uang tertentu tidak dipilih.
Sehingga nanti yang kita gunakan adalah kombinasi dari N ditambah K dikurangi 1 dengan K dikurangi 1, yang mana dalam hal ini N-nya adalah ini 10, kemudian K-nya adalah yang ini 7. Tinggal disubstitusikan, berarti 10 ditambah 7 dikurangi 1 kombinasi 7 dikurangi 1 sama dengan 16 kombinasi 6. Ini kita jabarkan dengan menggunakan rumus kombinasi, maka akan diperoleh 16 faktorial dibagi 16 dikurangi 6, 10 faktorial kali ini 6 faktorial. Selanjutnya 16 faktorial ini kita jabarkan sampai menuju 10 faktorial, sehingga di sini 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi ini 10 faktorial kali 6 faktorial. Kemudian ini kita sederhanakan, 6 faktorial jika dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 6 jika dikalikan dengan 2 diperoleh 12, ini bisa kita sederhanakan. Selanjutnya 5 ini dikalikan 3 diperoleh 15, kita sederhanakan dengan ini. Selanjutnya ini 4, ini 14, 14 dibagi 2 diperoleh 7, kemudian 4 dibagi 2 juga diperoleh 2. Kemudian ini 16 dibagi dengan 2 diperoleh 8, sehingga nanti tinggal ini 8 kali 7 kali ini 11, kemudian dikalikan ini 13, jadi masih ada 11, 13, kemudian 7 dan 8. Ini dikalikan semuanya, 8 kali 7 kali 11 kali 13 nanti akan diperoleh 8008. Jadi ada 8008 pasangan X1, X2, X3 sampai X7 yang bisa diperoleh, sehingga nanti jika dijumlah akan diperoleh nilai 10. Selanjutnya soal yang nomor 9. Tentukan banyaknya cara 12 bola yang sama dimasukkan ke dalam 4 kotak. Di sini ada penjelasan kotak boleh tidak diisi. Yang jelas di sini kotaknya adalah merupakan kotak yang berbeda. Karena nanti kalau kotaknya sama, maka bisa dikerjakan dengan hasil yang berbeda. Ini kita kerjakan dengan kotak-kotak yang berbeda. Ada 4 kotak, kita misalkan saja kotak pertama itu X1, kemudian kotak yang kedua itu X2, kemudian kotak yang ketiga, kotak yang keempat. Isinya nanti kalau dijumlah diperoleh 12 bola. Berapa isi pada kotak pertama, berapa isi pada kotak kedua, dan seterusnya. Di sini ada syarat kotak boleh tidak diisi. Berarti di sini X-nya nanti lebih besar atau sama dengan 0. Untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, rumus yang sudah kita pelajari adalah N ditambah K dikurangi 1 kombinasi dengan K dikurangi 1, yang mana
N-nya di sini adalah ini 12, kemudian K-nya sama dengan ini, yaitu 4. Berarti ini kita substitusikan 12 ditambah 4 dikurangi 1, K-nya 4 dikurangi 1, sama dengan ini di jumlah biasa 12 tambah 4 dikurangi 1, 15, kombinasi 4 kurangi 1, 3. Dengan menggunakan konsep kombinasi, berarti di sini 15 faktorial dibagi 15 dikurangi 3, 12 faktorial kali ini 3 faktorial. Selanjutnya 15-nya kita uraikan sampai menuju 12 faktorial. Berarti di sini 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi 12 faktorial kali 3 faktorial. Di sini 12 faktorial bisa kita sederhanakan sehingga tinggal 15 kali 14 kali 13. 3 faktorial ini jika diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1. Sekarang ini 15 dibagi dengan 3, maka akan diperoleh 5. Kemudian 14 dibagi dengan 2 akan diperoleh 7. Sehingga nanti tinggal yang ini 5, kemudian kali ini 7, kemudian kali ini 13. Jadinya 5 kali 7 kali 13 akan diperoleh 455. Jadi ada 455 penyelesaian X1, X2, X3, X4 yang jika dijumlah diperoleh 12.